Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam tentang topik yang sangat penting ya di dunia kripto. Ini berdasarkan sumber-sumber yang sudah Anda bagikan. Solusi skalabilitas Layer 2 atau L2. Betul sekali. Sumber-sumber ini kan menyentuh apa itu L2, terus kenapa sih dibutuhkan banget, gimana cara kerjanya, siapa aja pemain utamanya, dan ya potensi ke depannya gimana. Nah, misi kita kali ini adalah ngebongkar semua itu ya, biar Anda dapat pemahaman yang komprehensif, tapi tetap gampang dicerna lah. Siap. Tentu saja, siap. Layer 2 ini memang solusi yang muncul sebagai jawaban atas sakit kepala lah ya, yang dialami pengguna blockchain generasi awal kayak Ethereum. Utamanya tuh soal kecepatan transaksi yang kadang ya ampun kerasa lambat, dan biaya yang bisa, melonjak tinggi banget. Bisa dibilang L2 ini jadi semacam, fondasi krusial gitu, biar ekosistem kripto bisa terus tumbuh, dan dipakai buat aplikasi yang lebih macam-macam lagi. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya L2 ini? Sumber-sumber Anda kan ngegambarinya sebagai semacam lapisan gitu ya? Atau blockchain terpisah yang dibangun di atas blockchain utama yang udah ada? Yang kita sebut layer 1 atau L1 itu. Iya, L1. Konsep ini awalnya banyak berkembang di jaringan Ethereum ya? Mungkin karena Ethereum, L1 paling populer buat smart contract dan di apps itu. Betul. Ethereum kan pionirnya di situ. Lalu tujuannya apa sih diciptain L2 ini? Nah, ini langsung relevan nih buat Anda sebagai pengguna. Sumber Anda kan nyorot beberapa manfaat utama ya. Pertama, katanya mempercepat waktu transaksi. Iya, lebih ngebut. Kedua, nah ini yang paling sering kerasa mungkin, mangkas biaya transaksi atau gas fee. Beberapa sumber bahkan nyebut proyek L2 tertentu bisa nawarin biaya transaksi, 10 kali lipat lebih murah dibanding transaksi langsung di Ethereum. Gede banget ya bedanya. Jauh lebih hemat, iya. Ketiga, L2 ini katanya ngebuka pintu buat jenis aplikasi baru yang mungkin agak susah jalan di L1 karena butuh kecepatan tinggi. Dan terakhir, dengan mindahin sebagian aktivitas ke L2, ini ngebantu ngurangin kemacetan lah ya di jaringan L1, jadi nggak terlalu padat. Nah, poin penting yang perlu Anda garis bawahi di sini, itu soal keamanan. Meskipun L2 ini lapisan terpisah, dia tuh nggak berdiri sendiri gitu. Sumber Anda ngegasin. Kalau L2 ini tetap nyender gitu ya, ke keamanan tinggi yang dimiliki oleh L1 di bawahnya, misalnya Ethereum. Oh, jadi keamanannya ngikut L1. Betul. Jadi L2 seolah minjem keamanan dari L1. Ini bedanya. Kalau L1 punya semua komponen lengkap tuh dari infrastruktur, data, jaringan, konsensus, sampai aplikasi. Nah, kalau L2 lebih fokus ke lapisan aplikasi, sambil manfaatin lapisan keamanan sama infrastruktur L1. Kayak ngebangun jalur ekspres di atas jalan tol yang udah ada dan aman gitulah. Analogi yang bagus tuh. Anda dapat kecepatan L2 tanpa ngorbanin keamanan L1. Itu kuncinya. Oke, paham. Pertanyaan berikutnya nih. Kenapa kita butuh L2? Kenapa nggak L1 aja gitu yang di-upgrade terus? Sumber Anda kan ngaitin ini langsung sama keterbatasan Ethereum sebagai L1 pionir smart contract. Iya. Karena popularitasnya meledak kan, apalagi pas rame DeFi semua NFT beberapa waktu lalu. Jaringan Ethereum jadi, padat banget akibatnya. Ya transaksi jadi lambat, terus biaya gas fee meroket gila-gilaan. Salah satu sumber Anda bahkan nyebut pernah ada kasus biaya transaksi nyampe $190. Gila, itu kan penghalang gede banget buat banyak orang. Betul banget. Biaya tinggi itu masalah besar. Tapi bukan cuman itu juga sih. Sumber Anda juga nyinggung soal keterbatasan use case. Ethereum memang luar biasa ya buat smart contract standar. Tapi buat aplikasi yang butuh throughput tinggi banget, artinya kemampuan proses banyak transaksi per detik atau TPS, contohnya kayak platform trading GMX yang secara spesifik disebut di salah satu sumber Anda. Nah, L1 jadi kerasa lambat dan mahal buat yang kayak gitu. Oh, jadi aplikasi trading gitu butuh cepet banget ya? Iya dong. Aplikasi semacam ini kan butuh eksekusi cepat sama biaya minimal biar model bisnisnya jalan. Nah, L2 hadir buat nyediain rumah yang lebih pas lah buat aplikasi-aplikasi yang haus kecepatan ini. Nah, disinilah pembahasannya mulai seru nih. Gimana caranya L2 ini bisa ngejar kecepatan tinggi sama biaya rendah itu? Sumber-sumber Anda jelasin kalau L2 ini kerjanya paralel gitu ya sama L1. Berdampingan? Iya. Bayangin L1 itu jalan tol utama.
Terus L2 itu kayak jalur tambahan atau flyover yang khusus dibangun buat nangani volume transaksi yang gede. Jadi ada pembagian tugas nih ceritanya. Betul, bagi tugas. L2 fokus ke pemrosesan transaksi secara efisien dan dalam skala besar, biasanya di luar rantai utama, off-chain, sementara L1 tetap tugasnya jaga keamanan, mastiin data transaksi final kesimpan, sama jaga desentralisasi jaringan secara keseluruhan. Iya, L1 jadi semacam penjaga gawang dan notaris akhirnya gitu. Metode paling populer yang sering banget disebut di sumber Anda buat ngelakuin ini tuh namanya roll-up. Analoginya cukup ngebantu sih. Bayangin Anda punya setumpuk transaksi kecil-kecil gitu. Daripada ngirim tiap transaksi satu-satu ke L1 yang prosesnya lebih lambat dan mahal, roll-up ini ngumpulin semua transaksi itu jadi satu paket gede. Diberesin di luar dulu gitu ya. Iya, proses detailnya dilakukan di luar rantai utama L1. Makanya disebut off-chain. Nah, kalau udah selesai, cuma ringkasan atau bukti dari semua transaksi yang udah diproses itu aja yang dikirim balik ke L1. Ringkasan ini dirancang biar bisa divalidasi sama L1 dengan cepat dan murah. Efisien banget kan jadinya? Sangat efisien. Nah, menariknya, teknik roll-up ini punya dua rasa utama nih. Dan ini penting Anda pahami karena punya konsekuensi beda buat pengalaman pengguna, seperti yang dijelaskan sumber Anda. Yang pertama, A. Optimistic roll-up. Oke, optimistik. Sesuai namanya ya, optimistik atau optimis. Pendekatan ini pada dasarnya prasangka baik dulu lah. Betul, positive thinking dulu. Nah, verifikasinya dilakuin belakangan, pakai mekanisme namanya fraud proof atau bukti kecurangan. Jadi ada waktu gitu buat siapa aja ngecek batch itu. Kalau nemu transaksi yang mencurigakan atau salah, mereka bisa ngajuin fraud proof buat ngebatalinnya. Nah, konsekuensi dari mekanisme cek belakangan ini yang perlu Anda perhatiin nih. Ada periode waktu tunggu yang disebut dispute time delay atau jeda waktu sengketa. Sumber Anda nyebutin periode ini biasanya sekitar 7 hari. Tujuannya ya buat ngasih kesempatan yang cukup lah buat pemeriksaan dan pengajuan fraud proof tadi. 7 hari ya? Dampaknya buat Anda, kalau Anda mau narik dana dari L2 yang pakai metode OR ini, kayak Arbitrum atau Optimism yang disebut di sumber, proses penarikannya itu bisa makan waktu sampai 1 minggu. Wah, seminggu. Lumayan juga ya nunggunya. Iya, lumayan. Ini jelas pertimbangan penting kalau Anda butuh akses cepat ke dana Anda. Proyek lain yang pakai metode ini menurut sumber Anda ada Boba Network juga. Terus yang kedua, B, Zero Knowledge Rollup atau ZK Rollup. Nah, kalau ZK Rollup, ini pendekatannya beda total kayaknya. Bukan percaya dulu cek belakangan, tapi buktikan dulu baru percaya, gitu ya? Tepat sekali. Dia nggak pakai asumsi, tapi pakai bukti matematis kriptografi yang canggih banget lah, namanya validity proof atau ZK proof. Bukti ini secara matematis ngejamin kalau semua transaksi dalam satu batch itu valid, tanpa perlu ngebocorin detail isi transaksinya. Ini keunggulannya nih, bisa jaga privasi sekaligus ngebuktiin keabsahan. Oh, keren juga ya. Bisa jaga privasi tapi tetap valid. Banget. Dan karena validitasnya udah terbukti secara matematis pas dikirim ke L1, ya nggak perlu lagi ada jeda waktu sengketa 7 hari kayak di OR. Jadi lebih cepat dong narik dananya? Jauh lebih cepat. Sumber Anda nyebutin penarikan dana dari L2 berbasis ZK Rollup itu bisa cuma dalam hitungan menit atau jam. Beda banget kan sama yang OR tadi? Wah, signifikan ya bedanya. Tapi tadi disebut ada tantangannya juga kan ZK ini? Nah, bener. Kedengerannya superior ya, tapi ada tantangannya. Teknologi ZK ini secara inheren jauh lebih kompleks. Bikin dia nyambung atau kompatibel sama EVM atau Ethereum Virtual Machine, itu kan semacam mesin virtual tempat smart contract Ethereum dijalanin. Nah, bikin ZK nyambung ke situ tuh lebih susah dan butuh sumber daya komputasi yang lebih gede dibanding OR. Artinya lebih mahal gitu buat pengembangnya. Bisa jadi tantangan teknis atau biaya pengembangan yang lebih tinggi di awal ya. Sumber Anda nyebut beberapa contoh proyek ZK Rollup kayak Loopring, Immutable X, sama Aztec Network. Polygon juga lagi getol banget nih ngembangin solusi ZK, termasuk Polygon ZK EVM. Nah, ZK EVM ini penting karena dirancang biar kompatibel langsung sama EVM tadi. Oh, biar gampang mindahin aplikasi dari L1 gitu ya? Betul, tujuannya jelas biar para pengembang gampang mindahin aplikasi mereka dari Ethereum L1 ke L2 berbasis ZK ini tanpa harus banyak ngubah kode. Ini bisa jadi kunci adopsi ZK ke depan nih. Oke.
Selain dua jenis rollup utama tadi, penting juga Anda tahu sekilas tentang metode lain yang mungkin disebut di sumber Anda ya. Meskipun rollup saat ini kayaknya paling dominan. Iya, ada beberapa lagi. Ada sidechain. Ini pada dasarnya blockchain independen yang jalan barengan sama L1. Bedanya, sidechain punya mekanisme keamanan sendiri. Jadi nggak secara langsung warisin keamanan L1 kayak rollup. Buat nyambung ke L1, misalnya Ethereum, sidechain butuh jembatan atau bridge. Contoh yang paling sering disebut sumber Anda, itu Polygon POS. Ah iya, Polygon POS. Yang saat ini jadi wajah utama Polygon kan, meskipun secara teknis lebih dekat ke sidechain dengan karakteristik uniknya sendiri. Terus ada juga varian Zika lain kayak Validium sama Volition, yang nyoba nekan biaya gas lebih jauh lagi dengan nyimpan sebagian data transaksi off-chain. Tapi ini ya bawa pertimbangan lain soal ketersediaan datanya. Fokus utama tetap di rollup sih saat ini. Betul, rollup yang lagi jadi primadona sekarang. Oke, sekarang kita udah punya gambaran lah ya, cara kerjanya. Mari kita lihat beberapa pemain besar di dunia L2 yang disebut dalam sumber-sumber Anda. Kenal mereka sama strategi mereka kan bisa ngebantu Anda milih platform yang paling cocok nanti. Pertama, Polygon, Matic. Nama ini pasti udah sering dengar lah ya. Teknologi utama mereka saat ini kan Polygon POS, yang sidechain unik tadi. Ya udah nggak asing. Tapi yang bikin Polygon menarik, kayak yang disorot sumber Anda, itu keberhasilan mereka ngegandeng brand global gede banget. Contohnya Starbucks yang pakai Polygon buat program loyalitas NFT mereka. Terus ada Meta juga, induknya Facebook dan Instagram. Wow, Starbucks sama Meta ya? Itu gede banget. Iya kan? Ini bukan sekedar kemitraan biasa loh. Ini kayak validasi gitu. Kalau teknologi L2, khususnya yang gampang diadopsi kayak Polygon POS, mulai dianggap cukup matang buat skala konsumen global. Ini sinyal penting pergeseran L2 dari teknologi yang niche gitu, jadi infrastruktur bisnis potensial. Bener banget, ini langkah besar buat adopsi massal. Di sisi lain, Polygon juga ambisius banget ngembangin solusi ZK, termasuk ZK EVM yang tadi kita bahas. Aplikasi populer kayak Aave, OpenSea, sama Uniswap V3 juga udah pada ada di Polygon. Jadi ekosistemnya udah lumayan rame. Lengkap ya? Terus, Optimism, OP. Nah, proyek ini salah satu pionir Optimistic Rollup, OR. Daya tarik utamanya, menurut sumber Anda ya, itu tadi, biaya transaksi yang bisa hampir 90% lebih murah dibanding Ethereum L1. Murah banget. Iya, fokus di biaya murah. Strategi mereka kayaknya fokus banget ke pembangunan komunitas nih. Sumber Anda nyebutin soal keberhasilan airdrop token OP buat pengguna awal, sama program edukasi Optimism Quest yang cukup populer. Mereka juga punya rencana pembaruan gede namanya Bedrock yang katanya diharapkan bisa nekan biaya lebih jauh lagi, jadi makin murah nanti. Menarik, fokus ke komunitas ya. Lanjut, Arbitrum. Sama kayak Optimism, Arbitrum juga pakai teknologi Optimistic Rollup atau OR. Salah satu metrik kunci yang disorot sumber Anda itu TVL atau Total Value Locked. Ah iya, TVL. Ini kan pada dasarnya total nilai aset yang dikunci atau dipakai pengguna dalam berbagai aplikasi di jaringan itu. Nah, per Januari 2023, data dari sumber Anda, Arbitrum punya TVL terbesar kedua di antara semua L2. Ini nunjukin adopsi sama kepercayaan pengguna yang signifikan banget kan? Iya, berarti banyak yang pakai dan percaya naruh aset di sana. Yang unik dari Arbitrum, mereka punya dua jaringan. Arbitrum One buat penggunaan umum, sama Arbitrum Nova. Nah, Nova ini pakai teknologi beda, AnyTrust Chain, buat aplikasi yang butuh TPS super tinggi sama biaya lebih murah lagi, kayak game atau media sosial. Oh, jadi ada pilihan khusus buat game gitu ya? Iya, jadi bisa disesuaikan kebutuhannya. Pembaruan Nitro mereka juga disebut berhasil ningkatin kecepatan transaksi 7-10 kali lipat. Lumayan kencang tuh. Peningkatannya signifikan ya? Terakhir, ada Loopring dan Immutable X. Keduanya ini contoh L2 yang fokus ke teknologi ZK Rollup, tapi nyasar ceruk pasar spesifik. Loopring sama DYDX, yang juga pakai varian ZK, lebih fokus ke platform trading terdesentralisasi, DEX. Mereka manfaatin kecepatan ZK untuk eksekusi order. Cocok buat trading yang butuh cepet ya? Sementara Immutable X, ini ngekhususin diri di ranah NFT.
Nawarin platform buat nyetak atau minting sama memperdagangkan NFT dengan biaya sangat rendah atau bahkan nol. Ini kan ngatasin salah satu masalah utama NFT di Ethereum L1 yang mahal banget itu. Solusi buat masalah gas fee NFT ya. Betul. Menarik sekali ya, ngelihat peta persaingan ini dari sumber-sumber Anda. Kita bisa lihat beberapa dinamika penting nih. Pertama, jelas ada persaingan teknologi ya, antara kubu optimistic rollup, optimisme, Arbitrum, sama ZK rollup. Polygon dengan ambisi ZK-nya, Loopring, Immutable X, masing-masing punya plus minus yang tadi udah kita bahas lah ya. Iya, beda pendekatan. Dua, dan ini mungkin lebih penting buat adopsi jangka panjang, adalah strategi pasarnya yang beda-beda. Polygon kan agresif ngejar kemitraan korporat buat validasi mainstream. Optimism bangun basis komunitas developer sama pengguna awal yang kuat lewat insentif dan edukasi. Arbitrum unggul di metrik TVL dan nawarin solusi spesifik kayak Nova. Sementara Loopring sama Immutable X ngebidik pasar niche dengan solusi ZK mereka. Jadi ini bukan cuma perang teknologi aja, tapi juga perang strategi pendekatan pasar. Bener juga ya, strateginya beda-beda. Ujung-ujungnya sih, persaingan ini bagus ya, karena dorong inovasi dan ngasih Anda sebagai pengguna lebih banyak pilihan nantinya. Setuju. Jadi dengan semua perkembangan ini nih, apa artinya buat Anda? Gimana potensi L2 ke depan, terutama kalau ngacu ke sorotan tahun 2023 dalam sumber-sumber Anda? Nah, sumber Anda ngelukisin gambaran potensi yang gede banget dan beberapa tren kunci yang patut Anda cermati nih. Pertama, pertumbuhan pengguna yang pesat. Data on-chain dari Arbitrum sama Optimism yang ada di sumber Anda itu nunjukin lonjakan jumlah pengguna aktif sama transaksi. Gila, bahkan pas pasar kripto secara keseluruhan lagi lesu, bear market di periode itu. Wow, di saat pasar turun malah naik ya penggunanya? Iya, ini sinyal kuat banget kalau L2 itu benar-benar ngasih nilai kecepatan sama biaya rendah itu yang dicari pengguna. Orang tetap pakai karena memang butuh. Kedua, peran Polygon dalam adopsi korporat. Keberhasilan Polygon narik nama gede kayak Starbucks sama Meta kayak yang udah kita bahas tadi, itu nempatin mereka sebagai jembatan penting antara dunia Web 2, internet sekarang, sama Web 3, internet berbasis blockchain. Jadi penghubung gitu ya? Betul, ini bisa jadi pendorong utama adopsi teknologi blockchain ke pasar yang lebih luas lagi, ke orang-orang yang mungkin belum terlalu kenal kripto sebelumnya. Ketiga, persaingan teknologi yang semakin memanas. Pertarungan antara OR sama ZK ini bahkan makin intens kayaknya. Sumber Anda nyebut 2023 sebagai tahun penting karena banyak proyek ZK baru yang mulai matang dan diluncurkan. Implementasi ZK EVM yang fungsional itu dianggap kayak tonggak sejarah. Karena secara signifikan nurunin hambatan buat developer mindahin aplikasi Ethereum mereka ke lingkungan ZK yang lebih efisien. Ini bisa ngubah peta persaingan L2 secara fundamental. Jadi ZK bisa makin ngejar OR ya nanti? Potensinya besar ke arah sana. Nah, yang keempat, manfaat dari pembaruan Ethereum L1. Ini juga menarik nih. Perkembangan L2 itu nggak berdiri sendiri ternyata. Sumber Anda nyorot gimana pembaruan di jaringan Ethereum L1 itu sendiri, kayak pembaruan Shanghai, dan terutama yang bakal datang kayak Proto-Deng Sharding, itu justru bakal sangat nguntungin ekosistem L2. Loh, kok bisa L1 di-update malah L2 yang untung? Nah, Proto-Deng Sharding ini secara khusus dirancang buat bikin L2 bisa ngirim data ringkasan transaksinya ke L1 dengan jauh lebih murah. Efeknya, ya biaya transaksi di L2, terutama yang basisnya roll-up, bisa turun lebih jauh lagi. Wah, makin murah lagi dong ya nanti? Iya, bisa jadi makin murah. Ini nunjukin hubungan simbiosis lah ya yang saling nguntungin antara L1 sama L2, mereka tumbuh bareng. Oke, jadi itulah rangkuman pembahasan mendalam kita soal Layer 2 ya, berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Kita udah bedah mulai dari apa itu L2 sebagai solusi skalabilitas yang numpang keamanan L1, kenapa dibutuhin banget karena keterbatasan L1, terus gimana cara kerjanya, terutama lewat roll-up baik optimistik maupun ZK, dengan segala implikasinya buat Anda ngelihat para pemain utama kayak Polygon, Optimism, Arbitrum dengan strategi mereka yang macam-macam. Sampai potensi besar L2 buat ngebentuk masa depan aplikasi terdesentralisasi. Semoga penjelasannya cukup komprehensif dan gampang Anda pahami ya. Baik dari sisi teknologi maupun adopsi pasar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Dengan semua kemajuan teknologi L2 ini, terus persaingan antar proyek, dan upaya menuju interoperabilitas antar jaringan, gimana kira-kira lanskap aplikasi terdesentralisasi bakal kelihatan dalam beberapa tahun ke depan ya? Menarik tuh pertanyaannya.
Apakah kita bakal lihat satu atau dua teknologi L2 yang dominan gitu nguasain pasar? Atau justru kita bakal hidup di ekosistem multi-chain yang makin kaya dan kompleks, di mana Anda bakal berinteraksi sama berbagai L1 dan L2, beda-beda tergantung aplikasi atau kebutuhan spesifik Anda saat itu. Gimana menurut Anda? Wah, pertanyaan yang sangat relevan dan bikin penasaran ya untuk terus kita ikuti perkembangannya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.